Hai semuanya, balik lagi sama Calon Sarjana. Kalau nonton film kriminal di luar negeri, penjahat tuh pinter-pinter banget karena bisa nyusun rencana segitu jeniusnya kan? Nah, kalau di dunia nyata, ternyata banyak penjahat yang cenderung bodoh karena nggak mikirin semua kemungkinan yang ada ya. Alhasil, banyak dari mereka yang ketangkep karena kesalahan-kesalahan yang konyol. Mau tahu contohnya? Hai, aku Jenny, yuk kita bahas. Sembunyi di pipa drainase. Kalian pernah mikir nggak kalau dikejar polisi tuh mending nyerah atau ngumpet ya? Belajar dari kejadian di Fayette County, Georgia pada tahun 2003 ini, mending nyerah aja deh saran aku. Di tahun 2003 lalu, polisi Georgia lagi nyelidikin laporan pencurian paket dan kebetulan mereka udah curiga sama satu orang. Cuma waktu disamperin sama polisi, dia malah langsung kabur. Nah, kalau biasanya orang kabur pasti langsung nyari tempat yang aman seperti mobil ataupun hutan, pencuri ini malah milih masuk got, coba bayangin. Terus yang konyolnya lagi, dia sama sekali nggak tahu ya pipa itu nyambung kemana. Ya, ternyata pipanya tuh pendek kayak cuma 40 meter doang deh. Jadi ya polisi nggak usah capek-capek buat ngejar dan cuma tinggal tunggu di ujungnya aja. Tapi malingnya tuh ngeyel, dia tetap bertahan di dalam pipa itu, bahkan sampai harus nego sama polisi selama sejam coba. Ya, akhirnya polisi ngeluarin kartu as mereka ya, yaitu anjing K9 bernama X ini. Begitu X dilepas masuk ke pipa, si maling langsung panik parah dan buru-buru ngerangkak ke ujung satunya. Dan apesnya kuadrat pas mau keluar, dia malah ngesak di bibir pipanya coba. Udah bau got, kejepit, digigit anjing, masuk penjara pula. Wah, bener-bener bad day yang perfect ya. Jejak kaki cat putih. Kalian tahu nggak sama dongeng Hansel and Gretel yang ninggalin jejak remah roti biar ditemuin? Don't worry, we'll find our way back. My rock collection, remember? Oh, by the way, you might want to bring these. Nah, kejadian di Oregon pada tahun 2003 ini mirip banget ya, tapi versinya tuh jauh lebih konyol aja ya teman-teman. Pelakunya bernama Albert Bailey, cowok berumur 22 tahun yang lagi lapar banget. Dia nyoba bobol rumah orang pakai cara ngelempar kaleng cat ke jendela, kalengnya mental dan cat putihnya tuh tumpah kemana-mana. Nah, kalau biasanya pencuri ngincer barang-barang berharga kayak perhiasan, barang mahal, ataupun elektronik, Albert cuma ngambil satu kaleng tuna dan juga satu kotak oatmeal. Sialnya, saking ributnya pengen cepet makan, dia nggak sadar tuh ya kalau sepatunya nginjek tumpahan cat tadi. Ya, polisi tinggal jalan santai ngikutin jejak itu dan nemuin si Albert lagi siap-siap makan malam. Gara-gara nyolong makanan receh seharga nggak sampai $10, dia malah ditangkap dengan uang jaminan $65.000 ya teman-teman. Beneran makan malam paling mahal dan juga paling zong dalam sejarah sih ini. Anjing supir mabuk. Anjing yang katanya sahabat manusia malah dijadiin kambing hitam sama seorang pengemudi mabok coba. Jadi di tahun 2003 lalu ada orang yang nyetir dalam pengaruh alkohol, alhasil nyetirnya membahayakan pengemudi lainnya yang bikin dia tuh disetopin sama polisi. Disinilah momen 200 IQ seorang penjahat muncul ya teman-teman. Begitu mobil berhenti, dia buru-buru pindah ke kursi penumpang dan naruh anjingnya di kursi supir. Waktu polisi nyamperin dengan pedenya, dia keluar dari pintu penumpang dan bilang, bukan saya pak yang nyetir. Masalahnya polisi nggak bodoh ya. Mereka juga ngeliat dari awal nyetir itu ya si pemiliknya. Lagian anjingnya juga jenis pug yang kakinya tuh kecil banget gitu loh. Gimana caranya ya coba bisa nginjek gas sama megang setir? Alhasil si cowok yang akhirnya teridentifikasi bernama Celso Vincent Cisneros ini langsung ditangkap karena mabuk dan juga melawan petugas. Sementara anjingnya, ya dia bebas dan dititipin ke temannya si pemilik. Gak apa-apa lah ya, pemiliknya gak jelas soalnya. Masa anjing sendiri mau dikorbanin sih? Jahat itu namanya. Sinterklas palsu. Santa Claus yang identik sama orang-orang mungkin yang suka bagi-bagi kado kan? Tapi beda cerita ya sama Santa dari Florida ini. Soalnya di tanggal 23 Desember 2013 lalu, pernah ada Santa yang ngerampok bank loh. Modusnya tuh unik banget, dia naruh kotak kado di meja teller dan juga ngancem kalau isinya tuh bom berbahaya. Panik dong orang sebang yang mana pada akhirnya dia dikasih duit dan juga kabur ninggalin kado itu. Plot twistnya pas tim penjinak bom datang, nah ternyata isi kadonya kosong melompong.
Iya, cuma bluffing doang dong. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga ya gara-gara hal sepele. Polisi menemukan rekaman CCTV dari Walmart yang nunjukin si pelaku yaitu Mark London lagi beli kertas kado yang sama persis sambil literally udah pakai kostum Santa itu sebelumnya. Gara-gara struk belanja dan juga kostum yang mencolok itu, dia langsung lah diciduk polisi. Ya, niat hati mau cosplay jadi kriminal genius, malah endingnya masuk penjara. Celana jeans berlapis. Maling selalu punya cara yang unik untuk menyimpan barang curiannya ya. Salah satu contohnya seperti kejadian di Venezuela pada tahun 2019 ini. Jadi ada seorang wanita yang nekat mau nyolong 8 pasang celana jeans. Dan kalian tahu gimana dia menyembunyikan barang curiannya? Dia masuk ke ruang ganti terus pakai semua celana itu sekaligus sampai 8 lapis coba. Dan setelahnya dia keluar dari toko sambil jalan seperti penguin karena terlalu ketat ya. Masalahnya makin banyak yang dipakai, otomatis pinggangnya juga makin ketekan dan jadi makin besar dong. Ya, akhirnya Sapam juga langsung curiga lah waktu ngeliat. Terlalu rakus sih ini. Ingat ya, mencuri begini tuh nggak baik. Jangan ditiru ya teman-teman. Ketiduran di TKP. Ricardo Cardona ini mungkin adalah salah satu penjahat paling bodoh sih. Jadi ceritanya dia tuh habis pesta sampai mabuk berat ya. Nah tiba-tiba dia kebangun gara-gara lapar banget. Orang normal mungkin biasanya mah mampir ke warkop untuk makan Indomie gitu kali ya. Tapi keputusan yang diambil sama dirinya malah masuk ke toko yang udah tutup. Yap, sekitar jam 5.30 pagi dia nekat nyelonong ke Hudson Meat Market untuk nyolong sosis mentah. Masalahnya bukannya kabur, dia malah balik lagi masuk ke ruang kantor toko itu untuk numpang tidur di kursi coba. Bahkan sosis yang dicuri pun akhirnya nggak dimakan. Sampai akhirnya dia bangun jam 7 pagi dengan posisi udah dikelilingi sama polisi. Untung toko dagingnya nggak mau ngelaporin dia ya, soalnya ternyata nggak ada barang yang hilang sama sekali. Kasian juga kali ya kalau masuk penjara, soalnya waktu ditanya sama napi lainnya, kenapa masuk penjara? Masa jawabannya karena nyolong satu sosis sih? Yang ada diketahuin sama penjahat lainnya kan? Pengakuan tertulis. Kalian pernah gak sih saking groginya malah ngelakuin hal bodoh tanpa sadar? Nah, Glenn Flory, perampok bank di Pennsylvania pada tahun 2018, ini levelnya beda ya. Nah, waktu lagi beraksi, dia minta kertas slip ke teller untuk nulis surat ancaman minta duit. Apesnya, mungkin karena saking sopannya atau muscle memorinya itu kumat, di kertas ancaman itu dia malah nulis tanda tangan dan juga nama aslinya sendiri. Jelas saja polisi nggak butuh detektif Conan ya untuk mencahin kasus ini. Karena kotanya tuh kecil, cuma 2.300 penduduk, polisi cuma butuh waktu 4 jam untuk mengetuk pintu rumahnya dan juga menciduk dia. Lihat mau kaya mendadak, malah jadi lelucon satu kota ya. Terjepit di loket tiket. Di film-film Hollywood, kita pasti ngeliat para pencuri itu pasti punya rencana yang detail sebelum merampok kan? Bahkan kadang sampai ada adegan kejar-kejaran yang seru banget gitu. Tapi di dunia nyata nggak selalu sama ya. Bahkan kadang penjahatnya tuh nggak bisa keluar dari TKP. Nah itulah yang dialami sama pria di Polandia ini. Jadi dia coba untuk mencuri uang di loket stasiun kereta. Nah kalian tahu kan kalau di loket itu biasanya ada jeruji besinya. Nah dia masuk di antara celah itu. Ya bener sih dia bisa masuk, tapi bener-bener cuma setengah badan aja yang ujung-ujungnya malah terjepit nggak berdaya di tengah-tengah jendela itu. Dia ngestak di situ sampai pagi dan akhirnya ditemuin sama warga yang lewat. Wah, sumpah, malunya nggak ada obat karena damkar harus datang dan juga mengelas atau memotong besinya untuk nyelamatin dia. Lagian ada-ada aja ya kelakuan orang-orang tuh kalau udah kepepet. Definisi diet itu penting sebelum jadi maling ya guys. Canda ya. Selfie di iCloud. Pernah
Pernah gak sih handphone hilang, tiba-tiba galeri kalian tuh penuh sama foto selfie orang asing yang ngambil? Gak pernah kan? Lagian jangan sampai handphone kalian tuh hilang ya, aku doain guys. Tapi nyatanya ada kejadian kocak yang dialami Ellen Engstrom di tahun 2013 waktu iPad-nya ketinggalan di pesawat. Dia tuh udah pasrah ya iPad-nya raib, tapi sebulan kemudian iPod anaknya tiba-tiba nge-sync foto-foto selfie ibu-ibu asing dengan pose duck face yang super cringe gitu. Ternyata si pemegang iPad baru ini gak sadar ya kalau akun iCloud-nya tuh masih nyambung. Nah di sini Ellen langsung punya ide yang jahil. Daripada lapor polisi doang, dia nge-spill foto-foto selfie si ibu itu ke Facebook dan bahkan bikin foto parodi yang niruin gaya si ibu itu loh. Postingan itu langsung viral banget. Berkat the power of netizen, identitas si ibu akhirnya ketahuan. Si ibu itu akhirnya ngebalikin iPad-nya si Ellen. Dia ngaku nggak nyuri, tapi beli iPad itu dari orang lain. Aduh, kalau sampai beneran sih malah jadi kasihan ya sama si ibunya. Itu malu seumur hidup sih soalnya. Terjebak di cerobong asap. Di nomor terakhir, aku mau kasih bonus deh ya ke kalian semua. Jadi kali ini kita punya 2 cerita tentang maling bodoh yang sama-sama nyangkut di cerobong asap. Biasanya maling masuk lewat pintu ataupun jendela kan? Nah, tapi daripada ngerusakin dan juga nanti ketahuan kalau ada maling yang masuk, kedua penjahat ini punya ide yang brilian, yaitu masuk dari cerobong asap. Ya, kisah pertama datang dari Brazil ya. Jadi ada seorang pria coba membobol restoran jam 3 pagi. Dia masuk lewat cerobong oven yang terbuat dari aluminium gitu ya teman-teman. Masalahnya karena bahannya yang lentur, waktu dia masuk, iya bener aja dong, cerobongnya tuh patah dan dia langsung terjebak gak bisa kemana-mana. Untungnya ada saksi yang lihat kejadian ini dan langsung menghubungi polisi ya. Sampai akhirnya setelah beberapa menit, polisi harus membelah cerobongnya dan juga narik keluar maling itu yang jelas aja ya udah penuh minyak, abu dan juga harga diri yang hancur. Tapi itu masih belum apa-apa nih. Soalnya yang terjadi di Zimbabwe itu lebih kocak lagi dong. Jadi geng ini tuh lagi coba nyolong sebuah kantor gitu ya. Mereka sih awalnya berhasil ngambil 2 komputer, 1 laptop dan juga 1 jaket. Tapi waktu berusaha mau keluar, ada salah satu anggota geng yang kejebak di dalam cerobongnya teman-teman. Nah apesnya teman-temannya tuh malah ninggalin dia sendirian. Terus tau nggak apa yang lebih gilanya? Si maling sial ini terjebak 2 hari penuh. Beneran guys, dia ngestak di dalam cerobong itu selama 2 hari penuh tanpa ada makanan atau minuman sama sekali. Sampai akhirnya ada seorang petugas kebersihan yang dengar adanya suara teriakan. Barulah dari situ dia nelpon polisi. Kondisinya waktu diselamatkan udah buruk banget sih. Baunya luar biasa, penuh lalat, kelaparan, dan dia juga pipis dan pup di celana ya. Setelah kejebak 2 hari di dalam cerobong, menurut aku sih tinggal di penjara mah gak ada apa-apanya lah ya. Tapi siap-siap nih buat temen-temennya. Kalau dia keluar dari penjara, kira-kira balas dendam apa enggak tuh ya? Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.